Halo teman-teman, pada video kali ini akan dibahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Video ini disusun oleh Mufti, Musfinda, dan Nadia dari mahasiswa PPG Universitas PGRI Ronggolawe. Menurut Fauzia et al. 2023, pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah keberagaman yang mana terjadinya suatu kegiatan untuk mencari tahu tentang siswa dan memperhatikan respon belajar siswa sesuai dengan keberagamannya. Dalam Negari 2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan pembelajaran yang diferensiasi atau differentiated instructions merupakan wujud pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dirancang, dilaksanakan dan dinilai untuk memenuhi kebutuhan individu siswa dengan menitik beratkan pada persiapan pembelajaran, minat belajar, dan profil pembelajaran. Menurut Marlina, 2019, terdapat 4 elemen dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi menurut diantaranya. Diferensiasi konten merupakan diferensiasi yang melihat dari hasil pemetaan atau profiling kebutuhan peserta didik mulai dari kesiapan belajar, minat, profil belajar, dan sebagainya. Diferensiasi proses merupakan diferensiasi dengan tujuan mempermudah peserta didik memahami pembelajaran dan materi yang dipelajari. Misalnya bisa dengan belajar secara individu atau berkelompok, membuat lebih variatif dalam metode dan media ajarnya. Diferensiasi produk merupakan diferensiasi berupa tugas yang dikerjakan oleh peserta didik difasilitasi secara beragam menjadi berbagai macam bentuk sesuai yang diinginkannya sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan. Diferensi lingkungan belajar merupakan diferensiasi yang dibuat dari segi kenyamanan, ketertiban, cahaya, kondisi kebersihan kelas, tempat duduk dan fasilitas pendukung proses pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang memberikan perhatian pada keberagaman kebutuhan, minat, kemampuan, dan karakteristik peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman belajar yang relevan, bermakna, dan mendukung perkembangan setiap peserta didik, sehingga semua siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri dan hal yang perlu disiapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ciri-ciri yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada siswa. Pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa yang beragam. Ciri yang kedua adalah pembelajaran bersifat fleksibel. Guru menyesuaikan metode, materi, dan penilaian agar sesuai dengan keragaman siswa. Yang ketiga adalah pembelajaran menggunakan beragam strategi pembelajaran. Penggunaan pendekatan bisa dilakukan seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, atau eksplorasi mandiri. Pembelajaran berdiferensiasi juga bersifat adil. Setiap siswa diberi kesempatan belajar sesuai kebutuhan mereka, meskipun tidak semua mendapatkan perlakuan yang sama. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan asesmen berkelanjutan. Penilaian dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui kebutuhan dan perkembangan siswa. Hal yang perlu disiapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat kemampuan, gaya belajar, minat, dan kebutuhan khusus siswa. Guru perlu membuat rencana pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Kemudian membentuk kelompok berdasarkan tingkat kemampuan, gaya belajar, atau minat tertentu. Guru perlu menggunakan strategi pembelajaran bervariatif, ceramah, diskusi, kerja kelompok, eksplorasi individu, atau pembelajaran berbasis proyek. Guru menerapkan scaffolding, bantuan bertahap, pada siswa yang membutuhkan. Dalam hal penilaian, guru memberikan siswa opsi untuk menunjukkan hasil belajar, misalnya melalui presentasi, esai, proyek kreatif, atau diskusi. Selain itu juga dapat menggunakan penilaian berbasis proses, bukan hanya hasil akhir. Contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pada materi pecahan mata pelajaran matematika. Setelah guru memberikan asesmen diagnostik, guru melakukan pemetaan kesiapan belajar. Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok, yakni pemahaman peserta didik yang masih berkembang dan sudah mahir. Guru memberikan perlakuan yang berbeda, yakni pertama, dengan memberikan soal pecahan bergambar, peserta didik yang masih berkembang mampu menentukan nilai pecahan kemudian baru ke soal cerita. Yang kedua, dengan memberikan soal cerita, peserta didik yang mahir mampu menentukan nilai pecahan. Contoh kedua yaitu pada materi teks prosedur mata pelajaran bahasa Indonesia. Setelah guru memberikan asesmen diagnostik, guru melakukan pemetaan sesuai minat. Peserta didik diberi kebebasan membuat teks prosedur makanan khas daerah yang mereka sukai secara berkelompok.
Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Semoga bermanfaat.